Di pengadilan, Arne Johnson mengaku melakukan pembunuhan atas perintah setan. Dan kasus pembunuhan ini dikenal dengan nama Devil Made Me Do It. Sebelum dimulai, bakal ada giveaway. Menyambut RJ5 1 juta subscriber, kita mau ngadain giveaway nih buat kalian. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian harus subscribe channel RJ5 dan Archie dan Abi. Jadi yang kedua adalah view, like, comment, share sebanyak-banyaknya video kita. Nah, komennya ini yang berhubungan sama video sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kopas dan nyepam karena nggak bakal kita anggap. Terus yang ketiga, follow Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official dan juga Hoodieku. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa lihat di Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official. Selamat mengikuti giveaway. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana setiap Sabtunya ini kita bakal ngebahas tragedi-tragedi, dan top story dan juga sejarah yang pernah terjadi. Jadi guys, di episode ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari episode-episode sebelumnya. Karena emang gue pengen banget ngebahas sebuah kasus pembunuhan yang pernah viral di Amerika Serikat di tahun 1981. Di mana kasus pembunuhan ini katanya dilakukan oleh Iblis. Mungkin nggak kebayang ya kalau hal-hal seperti ini terjadi juga di negara yang udah maju banget kayak Amerika Serikat. Nah, ternyata kasus ini juga menjadi salah satu inspirasi film The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, mending kalian tonton dulu deh. Karena emang ini bakal ada spoiler lah dari film ini ya. Walaupun kasus sama filmnya itu nggak sama-sama banget. Karena juga ada tambahan-tambahan beberapa lah di film Conjuring-nya. Mau tahu lengkapnya kayak gimana? Jadi ikutin terus aja video pada kali ini. Nah, sebelum gue mulai, kayak biasa, kalau misalnya kalian suka sama baju yang gue pakai ini, ya udah pasti hoodieku. Ini keren banget, udah gitu adem dan tampilannya ada beberapa warna. Jadi buat kalian yang pengen beli langsung aja bisa lewat Lazada, Tokopedia, atau langsung ke hoodieku-nya. Gue taruh linknya di deskripsi. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Jadi mungkin kalau biasanya di RJL itu nama-namanya Joko, Budi, Joni, nah sekarang namanya bakal ke barat-baratan. Kisah ini bermula di bulan Juli 1980 di Brookfield, Connecticut, Amerika Serikat. Pada saat itu adiknya Debbie nih namanya David Glatzel diganggu oleh sosok makhluk halus. Gangguan ini bermula ketika si David sama keluarganya tuh pindah ke rumah baru mereka. Nah, biasa kan kalau di rumah baru tuh kan berantakan. Nah, pas dia beres-beres itu, udah mulai diganggu sama makhluk halus tersebut. Nah, sebelum gue lanjutin, gue pengen jelasin dulu nih ke kalian. Siapa aja yang tinggal di rumah baru tersebut. Yang pertama, Debbie. Seorang wanita yang berusia 26 tahun dan merupakan anak pertama nih
dari pasangan Carl Glatzel dan juga Judy Glatzel. Debbie ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya tuh namanya ada Carl Jr. dan juga David Glatzel yang berusia 11 tahun. Sedangkan Arne Johnson yang saat itu berumur 19 tahun adalah pacar Debbie nih yang udah jadi tunangannya. Kita lanjut. Jadi ketika baru pindah rumah itu, David ini mengaku melihat ada sosok laki-laki tua di rumah tersebut yang kerap mengganggunya, bahkan sampai mendorongnya. Di situ David merasa takut. Ya menurut gue wajar aja sih ketika anak kecil melihat ada sosok yang belum pernah dia lihat, pasti dia bakal merasa ketakutan. Di situ David juga ngasih tahu ke orang tuanya kalau sosok laki-laki tua ini bakal nyakitin keluarga kita loh ma, pa, mungkin kira-kira kayak gitu ya. Tapi orang tua David ini nggak percaya. Ini akal-akalan si David aja nih, karena dia nggak mau ikut bantu beres-beres rumah pada saat itu. Tapi penampakan yang dilihat David ini makin lama makin menjadi-jadi. Sosok laki-laki tua itu kerap juga berubah menjadi binatang iblis dan juga kerap mengancam David dengan menggunakan bahasa Latin. Ditambah sebenarnya keluarga Glatzel ini juga ngedengar kayak ada suara-suara aneh lah di atas loteng mereka. Tapi kayaknya mereka tuh nggak mikirin ya dan mencoba untuk nggak merasa terganggu dengan hal-hal tersebut. Nah di sini yang cuma terganggu itu David. Sampai-sampai di suatu ketika si David ini mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Gangguan-gangguan tersebut bahkan membuat bagian tubuh David saat itu ada cakaran dan memar yang nggak bisa dijelaskan lah pada saat itu. Sosok hantunya sendiri, kalau menurut orang tuanya nih, penuturan David, matanya hitam besar dengan wajah yang terlihat kurus dengan ciri-ciri seperti hewan, giginya tajam, telinganya runcing, dan memiliki tanduk. Seiring berjalannya waktu, keadaan itu bukannya makin lama makin membaik, tapi malah jadi makin mencekam. Si Debbie ini sampai udah mulai merasa ketakutan juga. Makanya dia nyuruh tunangannya tuh si Arne Johnson buat segera tinggal juga di rumah mereka. Selain itu, keluarga Glatzel tuh juga minta bantuan dari seorang pendeta di gereja Saint Joseph Katolik untuk kayak memberkati rumah mereka gitulah. Dengan harapannya ya si David ini nggak diganggu lagi oleh makhluk halus. Tapi kenyataannya malah makin parah. Gangguan yang diterima David makin menjadi-jadi dan penglihatan David pun semakin menyeramkan. Gak hanya di malam hari, pada siang hari David juga mendapat gangguan serta teror dari makhluk halus tersebut. Debbie dan ibunya juga pernah ngeliat kalau David dipukuli dan dicekik oleh tangan yang nggak kelihatan. Lalu tanda merah pun muncul di leher David setelah itu. David juga mulai menggeram, berdesis, dan kayak berbicara dengan suara dari dunia lain. Melihat hal tersebut, mungkin karena udah capek, lelah, dan putus asa juga, keluarga Glatzel ini minta tolong sama Ed dan Lorraine Warren yang dianggap sebagai ahli demonologi atau bisa dibilang pakar lah dalam berbagai hal tentang setan. Nah harapan mereka ya agar David ini bisa segera pulih lah ketika Ed dan Lorraine Warren ini dipanggil. Nah pada saat pertama kali bertemu nih, si Lorraine itu melihat muncul kabut hitam di samping David. Ed dan Lorraine Warren pun langsung melakukan pengusiran makhluk halus di tubuh David. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Lagi-lagi malah jadi makin parah. Berat badan si David tuh jadi naik drastis ya beberapa bulan kemudian. Terus dia suka menggeram dan suka berbicara dalam bahasa aneh ya. Kayak mungkin bahasa-bahasa yang gak familiar lah dibicarain oleh anak kecil berusia 11 tahun. Lorraine Warren juga menyebutkan kalau David ini kerap berbicara tentang pembunuhan dan juga penusukan. Dimana ya jadi sesuatu yang aneh lah diucapin oleh bocah yang berusia 11 tahun. Setelahnya orang tua David pun membawa dia ke psikiater dan ternyata psikiater mengatakan kalau si David ini normal-normal aja. Yang paling ada cuman gangguan belajar ringan doang. Lah terus kenapa selama ini dia bertingkah aneh? Di satu sisi Edward mengatakan ada 43 iblis yang merasuki David yang masih bocah ini. Nah, karena belum ada titik terang, gimana sih caranya nyembuhin iblis yang ada di tubuh si David?
Ernie Johnson ini mulai ngerasa kasihan ya ngelihat David ini yang makin lama makin menderita. Nah, disinilah Arne Johnson mulai menantang makhluk gaib tersebut. Dia mengatakan, udahlah keluar dari tubuhnya David, masuk aja ke dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya Ed sama Lorraine Warren ini udah ngingetin Arne Johnson, udahlah nggak usah menantang-nantang iblis tersebut. Tapi kayaknya Arne Johnson ini nggak peduli sama omongan dari Ed dan Lorraine Warren. Dan sepertinya ini adalah awal kesalahan dari Arne Johnson. Jadi beberapa hari setelah Arne Johnson menantang iblis tersebut, dia mulai mengalami kejadian aneh. Suatu hari ketika dia lagi nyetir mobil tuh, tiba-tiba aja Arne Johnson merasa ada yang mengambil alih kendali dari mobilnya hingga membuat dia menabrak pohon. Untungnya si Arne Johnson ini nggak mengalami luka yang cukup fatal ya, dan di situ dia mikir, apa iya dia nabrak pohon ini karena ulah iblis tersebut? Nah, setelah kejadian itu si Arne Johnson ini langsung pulang ke rumah. Dia langsung pergi ke sumur yang ada di rumahnya, yang emang katanya itu jadi tempat tinggal dari iblis tersebut. Dan lagi-lagi sebuah keanehan terjadi. Dia kerasukan. Sejak peristiwa itu, Debbie ngerasa ada yang aneh nih sama tunangannya si Arne Johnson. Jadi kayak mulai ada perubahan-perubahan drastis lah kalau menurut si Debbie. Debbie juga berkata bahwa Arne Johnson ini kadang kayak orang yang gak sadar. Dia menggeram dan bilang pernah bertemu monster. Kemudian setelahnya dia juga nggak pernah ingat mengenai soal ini. Ya intinya mulai mirip-mirip kayak si David lah, ucap Debbie. Masih di tahun yang sama, 1980. Jadi si Debbie ini diterima kerja sebagai perawat anjing di Brookfield oleh Alan Bono yang juga merupakan tuan tanah. Nah, selain ngasih pekerjaan, ternyata Alan Bono ini juga ngasih kayak kamar kontrakan ya buat si Debbie dan Arne Johnson ini tinggal, yang lokasinya itu nggak terlalu jauh dari rumah keluarga Glatzel. Hingga akhirnya peristiwa pembunuhan terjadi di awal tahun 1981, tepatnya 16 Februari 1981. Jadi awalnya si Alan Bono ini ngajak si Debbie, Arne Johnson, temennya Debbie itu namanya Wanda sama Janice. Ada juga sepupunya Debbie namanya Mary buat makan siang bersama. Jadi pas lagi asik-asiknya tuh nikmatin makan siang, nah si Alan Bono ini kayaknya kebanyakan tuh minum anggur hingga akhirnya dia mulai kelihatan mabuk dan juga terlihat gelisah. Saat itu terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara Arne Johnson dan juga Alan Bono. Nah, pada saat pertengkaran hebat itulah, katanya Arne Johnson ini mulai ngamuk, udah kayak binatang. Si Debbie yang sebagai saksi pembunuhan juga mengatakan kalau itu bukanlah Arne Johnson, pria yang selama ini dia kenal. Ya intinya kayak orang kesurupan gitulah. Nah, setelah mulai berubah sikap itulah, Arne Johnson melakukan pembunuhan dengan cara menusuk Alan Bono dengan pisau berulang kali hingga akhirnya dia terbunuh. Arne Johnson menusuk Alan Bono dengan pisau lipat berukuran 5 inci. Dan tidak membutuhkan waktu lama, pihak kepolisian pun menangkap Arne Johnson keesokan harinya, sekitar 3,2 km dari TKP. Di pengadilan, Arne Johnson mengaku melakukan pembunuhan atas perintah setan. Dan kasus pembunuhan ini dikenal dengan nama Devil Made Me Do It. Dan ini menjadi yang pertama kalinya di Amerika Serikat, di mana ada kasus pembunuhan yang disebabkan oleh setan. Menurut pengakuan Arne Johnson, dia tuh sama sekali kayak nggak ingat apa-apa ya dia telah melakukan pembunuhan. Yang dia ingat adalah ketika dia membuka pintu rumahnya dan tahu-tahu dia tuh udah ada di dalam penjara dengan kasus tuduhan pembunuhan. Loh, gimana sih? Dan ternyata kasus pembunuhan ini menjadi yang pertama di Brookfield, Connecticut setelah 193 tahun.
Peristiwa pembunuhan ini ternyata cukup membuat gempar di zamannya, dan keputusan dari pengadilan sendiri adalah menolak pengakuan dari Arne Johnson yang mengaku diperintah dan dirasuki setan saat membunuh Alan Bono. Nah, hukuman sendiri pada saat itu Arne dijatuhin hukuman 10-20 tahun penjara, tapi kenyataannya ia hanya menjalani 5 tahun masa hukuman penjara. Karena sih alasannya katanya dia tuh telah berbuat baik selama menjalani hukumannya. Kasus pembunuhan ini sempat menjadi perhatian bagi warga Amerika Serikat. Nah, uniknya lagi dari kasus ini tuh ternyata si Arne Johnson sama Debbie itu sempat menikah ketika masih di dalam penjara. Dan mereka berdua pun hidup bersama sampai akhirnya Debbie meninggal karena kanker. Ada yang pro, pasti juga ada yang kontra. Ternyata nggak semua orang tuh percaya kalau ini adalah kejadian disebabkan oleh setan atau iblis. Salah satunya adalah Carl Glatzel, saudara laki-laki dari Debbie sendiri. Dia nggak percaya tuh kalau yang menimpa keluarganya itu disebabkan oleh makhluk gaib. Carl ini mengatakan kalau David itu memang mengalami gangguan kejiwaan saat masih kanak-kanak. Nah, karena mengalami trauma atas apa yang dia alami sama keluarganya, si Carl ini sampai pindah loh dari Connecticut untuk melupakan kejadian ini. Dia juga mengatakan kalau si Ed sama Lorraine Warren itu membagikan cerita keluarganya ke publik hanya demi untuk keuntungan pribadi. Carl Glatzel juga mengatakan bahwa publisitas terhadap dirinya itu membuat dirinya putus sekolah, kehilangan teman, dan juga peluang bisnis. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali menurut gua, yang sempat viral juga di tahun 1981 di Amerika Serikat, di mana kisah ini tuh jadi inspirasi film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Gue juga sebenarnya bikin ini ya karena penasaran sih dari cerita Conjuring 3 itu. Jadi gue habis nonton film bioskop, gue langsung nyari-nyari tuh mengenai case ini, makanya gue angkat pada video kali ini. Semoga aja kalian pada suka. Nah, berbicara tentang kasus ini, tadi gue juga sempat udah singgung ya, bahwa ini ada pro dan kontranya. Dimana nggak sedikit juga ya yang kontra itu bilang, mana mungkin bisa pembunuhan karena iblis atau dirasuki iblis ya. Itu mungkin akal-akalan aja supaya bebas dari hukuman pembunuhan. Nah, ada juga yang memang dia tuh percaya itu bisa aja loh terjadi. Ketika lo kerasukan, lo jadi bisa buat bunuh orang. Nah, kalau kalian sendiri, tim yang mana? Tim yang percaya kalau itu memang karena kerasukan, atau tim yang nggak percaya kalau itu karena kerasukan? Komen aja di bawah. Nah, gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Genre pada kali ini. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali gue bahas kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian punya ide apa lagi, kita bahas di konten ini, gampang banget. Tinggal komen di bawah, atau bisa DM juga Instagram gue, The Real Aditya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!